Apa yang ditanya nih? Pendidikannya itu siapa? Pendidikannya dari tingkat SD sampai SMA sampai kuliah. SD SD 5 Sukarame, MTS 2, MTSN 2 Sukarame, terus MAN 1 Bandar Lampung, terus S1 Unila, S2 Unila. S1 S2 nya kalau nggak tahu jurusannya apa ya? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum semua dua-duanya. Nama lengkapnya siapa Om? Muhammad Ali Badari. Muhammad Ali Badari. Ada gelarnya Om ya? Gelarnya ya SHMH. SMA. S2. Oke. Langsung ke pertanyaannya aja Om ya. Oke Om, bentar. Enggak ada Pak, ada semua. Ada di rumah. Ada di rumah Pak. Lagi dari nampol seperti itu, nanam kelor. Om, saya ingin bertanya terkait seperti apa konsep pembentukan perundang-undangan yang baik itu seperti apa ya Om? Perundang-undangan yang baik konsepnya. Iya, konsepnya. Peraturan undang-undangan itu kan ada tiga hal. Cara membentuknya, kemudian teknis bentuknya, dan isi bentuknya. Jadi ada tiga hal itu. Jadi peraturan undang-undangan yang baik itu kalau disusun sesuai dengan prosedur yang benar, kemudian dengan teknis yang benar, dan dengan isi yang benar, itu baru bisa dikatakan peraturan undang-undangan itu baik. Karena kalau dia tidak disusun dengan yang benar, itu batal demi hukum. Kalau dia tidak disusun dengan teknis yang benar, itu secara bentuk, karena peraturan itu punya bentuk baku, tanpa disusun dengan teknis yang benar, dia bentuknya menyalahi ketentuan yang berlaku. Kemudian kalau tidak, kemudian substansi itu berkaitan dengan materi muatan itu ya harus baik secara tujuan dan secara dalam artian harmonis. Nah, itu harus baik. Jadi ada tiga hal itu yang bisa dikatakan baik kalau dia disusun dengan cara yang benar, prosedurnya benar, karena prosedurnya sudah ditetapkan, bentuknya benar dalam arti teknisnya benar, kemudian isinya benar, jadi bisa dikatakan dia peraturan undang-undangan yang baik. Kalau yang dimaksud dengan konsep peraturan perundang-undangan yang baik itu konsepnya Om, konsep peraturan perundang-undangan. Itu konsepnya tiga hal itu. Konsepnya tetap tiga hal itu. Tiga hal itu baru bisa dikatakan peraturan undang-undangan itu baik. Nah, kita bisa lihat dari masing-masing tiga hal itu bisa dijabarkan sendiri-sendiri. Pertama, prosedur yang benar. Prosedur yang benar itu ya disusun sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan, dari mulai perencanaan sampai dengan penyebarluasan. Itu harus semua dilalui dengan benar. Setiap tahapan itu harus juga dilakukan dengan cara yang benar, ya. Penyusunan perencanaan itu harus benar. Nah, setiap tahapan itu nanti akan berkaitan juga dengan teknis dan dengan substansi. Karena dalam menjalankan prosedur itu akan menentukan hasil dari sebuah peraturan. Jadi memang tiga hal itu menentukan peraturan undang-undangan yang dikatakan baik atau tidak, tapi tidak terpisah sendiri-sendiri. Jadi prosedur itu nanti akan berkaitan dengan teknis, berkaitan dengan substansi. Contohnya dalam merencanakan sebuah peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan teknis yang benar dan juga dengan substansi yang benar. Mekanisme perencanaan itu dilakukan dengan cara dilakukan kajian terlebih dahulu. Dilakukan kajian itu baik secara akademik maupun secara dalam artian akademik literatur maupun secara penelitian lapangan empirik. Jadi peraturan itu disusun harus ada dasar akademiknya dan harus ada dasar empiriknya. Jadi peraturan itu direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu atau tujuan yang akan dicapai di kemudian hari
belum terjadi sesuatu tapi sudah akan diantisipasi di kemudian hari, itu peraturan itu harus bisa. Tapi kan mencapai itu sudah ada tolak ukurnya. Nah itulah kadang-kadang akademik, misalnya kita ingin mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi, misalnya masuknya COVID misalnya, waktu belum terjadi di Indonesia tapi sudah terjadi di negara lain. Kita mau buat peraturan tentang itu kan mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Nah akan terjadi itu kan ada parameter. Nah, itu 3 hal itu sebenarnya itu menjadi satu kesatuan antara prosedur yang benar, teknis yang benar, dan substansi yang benar. Itu harus dilakukan di setiap tahapan itu. Jadi satu kesatuan, tidak bisa terpisah-pisah. Nah, dengan mengkombinasikan 3 hal itu dalam setiap tahapan pembentukan peraturan undang, tahapan pembentukan peraturan itu ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, sampai akhir adalah penyebarluasan kepada masyarakat. Setiap tahapan itu harus dilakukan dengan dua tools yang lain, yaitu dengan teknis yang benar dan substansi yang benar. Perencanaan dan dengan teknis yang benar dan substansi yang benar. Kadang-kadang merencanakan, kalau kita tidak menggunakan teknis yang benar dan substansi yang benar, kita merencanakan sesuatu yang nggak dibutuhkan masyarakat, kita rencanakan untuk kita buat, atau justru bertentangan dengan maunya masyarakat. Ya kan, banyak misalnya undang-undang yang ketika disusun, ketika mau direncanakan itu sudah ditentang oleh masyarakat. Berarti waktu menyusun perencanaan tidak sesuai dengan maunya masyarakat. Dan itu artinya dia tidak melakukan penyusunan perencanaan dengan teknis yang benar dan substansi yang benar. Itu contoh. Begitu juga di tahapan penyusunan. Di tahapan penyusunan harus disusun, waktu dia menyusun norma-norma aturan itu harus dilakukan dengan teknis yang benar. Teknis yang benar, aturan itu ada bentuknya, ya kan? Ada bentuk. Kalau pernah baca peraturan itu ada bentuknya. Semua bentuknya peraturan itu sepanjang dia dalam negara Indonesia bentuknya sama. Nah, isinya juga harus benar. Di dalam penyusunan itu dia harus benar. Bukti banyaknya peraturan tidak disusun dengan substansi yang benar, ketika disusun sudah ditentang masyarakat, ya kan? Ada peraturan baru disusun, sudah masyarakat sudah nolak, itu berarti ada hal yang salah kan? Secara substansi pengaturan sudah salah di tahap penyusunan. Nah itu begitu juga di pembahasan yang dilakukan DPR RI atau DPRD dengan pemerintah daerah, mengundang tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Di situ harus dilakukan dengan teknis yang benar dan substansi yang benar. Sampai ke pengundangan, penetapan pengundangan dan penyebaran itu harus dilakukan secara benar. Ketika itu semua dilakukan dengan benar, dapat dipastikan sebuah peraturan itu validasinya tinggi, dalam artian tingkat resistensi kesenjangan antara yang tertulis di peraturan dengan yang dimau masyarakat itu rendah. Semakin rendah tingkat kesenjangan antara apa yang menjadi tujuan peraturan atau dikenal dengan dul matakhid gitu dalam hukum, itu tujuan peraturan dengan yang terjadi atau yang diharapkan oleh masyarakat. Kan ada kesenjangan, semakin besar kesenjangan berarti peraturan itu semakin buruk karena dia nggak sesuai dengan kebutuhan dan nggak sesuai dengan teori akademiknya gitu. Nah semakin sedikit, semakin kecil kesenjangan, pasti ada kesenjangan, nggak mungkin peraturan itu bisa menampung seluruh aspirasi masyarakat, pasti diambil yang mayoritas kan. Nah yang pasti akan ada yang minoritas atau kalau dia semakin kecil berarti yang bertentangan yang minoritas kan. Nah, semakin kecil, minim kesenjangan antara apa yang dimau masyarakat dengan apa yang tertulis, itu berarti peraturan itu semakin baik. Semakin besar kesenjangannya berarti peraturan itu semakin jelek, karena objek dari peraturan itu sejatinya adalah masyarakat, manusia. Nah, kan? Semakin banyak manusia yang puas, semakin bagus berarti peraturan itu. Semakin banyak manusia yang menentang, semakin buruk. Nah itu parameter ketika sudah jadi ya, parameter sudah jadi itu parameternya. Resistensi antara tujuan hukum yang dibuat oleh peraturan itu dengan kenyataan hukum, kesenjangan itu bisa itu pengukur parameter utama untuk mengatakan peraturan ini baik atau peraturan ini buruk. Artinya peraturan itu bisa diterima
tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kalau kita lihat banyak di sekarang kan banyak peraturan baru dibuat saja Iya. sudah ditentang masyarakat, gitu. Belum diberlakukan sudah ditentang masyarakat, sudah minta dirubah oleh masyarakat. Nah itu berarti ada kesenjangan. Kesenjangan itu bisa terjadi ketika waktu penyusunannya itu antara prosedur, teknis dan substansinya itu nggak dilakukan dengan cara yang baik. Ada yang miss, mungkin di perencanaannya tidak mengakomodir kemauan masyarakat, atau sudah direncanakan masyarakat udah setuju nih perencanaan oke, judulnya ini oke, kita mau diatur. Tapi waktu nyusun norma-normanya, waktu di tahapan penyusunan ada yang dilewatkan, nggak sesuai dengan maunya masyarakat, tapi maunya beberapa kelompok tertentu misalnya. Akhirnya ada kesenjangan, udah perencanaan udah benar, tapi waktu nyusun nggak benar gitu. Nah, makanya di setiap tahapan itu ada teknis, ada substansi yang harus semua 3 komponen harus benar, baik prosedurnya, teknisnya, dan substansi. Maka nanti ujungnya resistensinya kecil kan gitu. Nah itu peraturan sesederhana itu. Kenapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam suatu negara? Kenapa harus ada peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk dalam suatu negara? Nah ini jauh. Kenapa harus ada peraturan di sebuah negara kan gitu. Kalau kita belajar jauh ke belakang ya, ke teori hukum kenapa ada negara, ya kan, jauh ke belakang ya kita akan temukan di mana manusia itu kan sebenarnya lahir bebas masing-masing. Nah, awal mula kemunculan negara itu macam-macam, ada teori kedaulatan Tuhan, ada teori kedaulatan alam, ada teori kedaulatan raja dan lain sebagainya, ya kan? Itu awal mula muncul ide dari manusia untuk membentuk sebuah komunitas yang kemudian ada pemimpinnya. Waktu itu mungkin bentuknya belum negara. Semakin kesini, semakin maju ke depan, muncullah ide untuk adanya negara. Kita potong sejarahnya sampai muncul negara. Nah, negara itu kan kemudian di era modern muncul dengan istilah negara konstitusional. Kenapa harus ada negara konstitusional? Karena dengan adanya konstitusi itu hukum artinya. Negara konstitusional, dengan adanya negara konstitusional bisa melindungi masyarakat dan hak-haknya. Nah, jadi yang berdaulat itu hukum, bukan kalau tanpa ada aturan jadi nanti kayak tirani kan, tirani. Kalau dijadikan hukum dan pemimpin itu menjadi satu kesatuan. Awal-awal sistem kerajaan zaman dulu, negara dan representasi negara itu adalah rajanya, hukum itu adalah rajanya kan gitu. Nah, kemudian muncul pemikiran tentang negara demokrasi, muncul pemikiran tentang trias politika, muncul pemisahan kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu kan itulah muncul negara konstitusional yang berbasis demokrasi konstitusional. Muncul teori-teori itulah. Awalnya kan ada tirani kan, raja hukum ya, raja, kata-kata titah raja adalah ya hukum itu sendiri. Nah, kemudian muncul ada pemisahan kekuasaan, itu muncul teori demokrasi, muncul pemisahan kekuasaan, sampai sekarang yang kita kenal dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional itu yang namanya konsep demokrasi meletakkan kedaulatan itu di tangan rakyat kan. Demokrasi itu meletakkan kedaulatan ada di rakyat. Rakyatlah pemegang kedaulatan. Nah, untuk menjamin bahwasanya rakyat berdaulat itu dibentuklah 3 trias politika itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, untuk bagaimana caranya agar kehidupan bernegara itu ada hubungan, ada aturan yang mengatur hubungannya supaya tidak ada konflik antara orang dengan orang, dalam artian masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, atau negara dengan masyarakat. Nah, hubungan itu supaya tidak ada konflik, maka diciptakan sebuah aturan. Aturan itu bentuknya macam-macam ya. Di negara-negara tertentu ada yang tertulis, ada yang di negara kita tertulis, ada yang tidak tertulis. Kayak sistem common law atau sistem yang berlaku misalnya di negara-negara common law itu tidak menggunakan sistem tertulis, tapi di negara-negara civil law itu menggunakan sistem tertulis, aturan tertulis. Kalau
Kalau kita pakai aturan, ada undang-undangnya, ada perdanya dan sebagainya. Ada negara-negara yang tidak tertulis, tapi esensinya tetap aturan. Karena aturan itulah yang mengatur hubungan hukum antara keperdataan atau secara hukum publik, dalam artian negara dengan masyarakat dan masyarakat dengan negara. Dengan adanya aturan itu menjamin adanya persamaan, menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum muncullah keadilan. Tanpa adanya aturan nggak ada kepastian, ya kan? Kalau tanpa adanya aturan, ada di tempat tertentu orang ngebunuh dihukum, tapi di tempat yang lain ngebunuh tidak dihukum. Artinya kalau nggak ada aturan kan bisa aja begitu. Tapi dengan adanya aturan berlaku untuk semua orang tahu kalau membunuh dihukum, dan berlaku untuk semua orang. Itu adanya kepastian hukum. Perkara nanti keadilan, baru nanti dicari sisi keadilan lewat lembaga peradilan. Dengan adanya kepastian, dengan adanya keadilan, maka lahirlah kemanfaatan. Itu yang disebut dengan tujuan hukum. 3 tujuan hukum itu: keadilan, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Bisa kita bayangkan kalau negara tanpa aturan hukum. Bagaimana negara tanpa aturan hukum? Hubungan masyarakatnya bagaimana? Bisa berbeda-beda kan? Kalau tanpa aturan hukum. Nah, tanpa ada kepastian hukum mustahil ada keadilan. Tanpa ada kepastian hukum mustahil ada keadilan. Kepastian hukum hanya akan tercipta jika ada aturan. Kalau aturan pasti, ya kan? Lampu merah berhenti, itu aturan, pasti, ya kan? Tapi kalau nggak ada aturannya, nggak pasti loh, ya kan? Orang bisa macam-macam aja. Hanya kesepakatan aja. Dan kesepakatan itu tidak, misalnya kesepakatan orang kecamatan ini kalau di sini berhenti, tapi kecamatan lain bisa berbeda-beda. Tapi dengan adanya satu aturan, ada kepastian hukum, kan? Kepastian hukum yang berlaku di semua tempat dan semua orang. Dengan ada kepastian hukum ada keadilan. Dengan keadilan berarti bermanfaat. Selain itu juga hukum menjamin hak asasi manusia, karena sebenarnya hakikatnya manusia itu hidup dalam kebebasan. Lahir dianugerahkan Tuhan kehidupan, dia bebas. Adapun adanya negara itu kan terakhir teorinya kan teori kontrak sosial. Dulu kontrak sosial itu yang melahirkan teori negara modern, ya, negara demokrasi, di mana manusia bersepakat kita harus bernegara. Artinya dia melepaskan kebebasannya, dilepas kebebasannya untuk kita buat negara tertentu. Kita lepaskan sebagian dari kebebasan kita kepada negara, untuk kemudian negara mengatur kebebasan kita agar kita tidak saling bersinggungan. Tapi untuk menjamin supaya kita itu tidak dizolimi oleh negara yang kita sepakati itu, kita juga harus ada aturan yang menjamin kebebasan kita. Karena kita tidak melepaskan semua kebebasan kita ke negara, tapi sebagian kebebasan kita sepakati untuk kita serahkan ke negara untuk diatur. Kalau tidak ada aturan, bisa saja negara melanggar hak kita. Padahal kita tidak melepaskan hak kita secara keseluruhan. Tanpa adanya aturan, karena negara yang kita ciptakan itu super power, kita kan bersepakat kita serahkan semuanya, hak kita sebagian kita serahkan dengan kesepakatan kita serahkan sebagiannya. Tapi kan negara itu karena dibentuk secara bersama-sama, dia punya kekuatan, punya anggaran, punya power. Nah, power negara itu terhadap kita harus dibatasi. Tanpa adanya pembatasan itu, dengan segala kekuatannya dia bisa saja melakukan pelanggaran terhadap kita. Nah, hukum itu di sisi yang lain juga untuk melindungi hak-hak kita. Karena kita sebenarnya tidak melepaskan semuanya kepada negara. Sebagian hak kita lepaskan ke negara, untuk kemudian negara itu mempunyai kemampuan untuk mengatur kita hidup sama-sama supaya kita sama-sama sejahtera gitu. Itu makanya hukum itu harus ada di semua negara. Negara yang modern sekarang sudah tidak ada negara yang tanpa hukum, juga rasanya sudah nggak ada. Negara hukum modern kan negara berbasiskan konstitusi, pasti ada undang-undang dasarnya kalau kita. Tapi negara-negara lain ya pokoknya nyebutnya konstitusi, bentuknya macam-macam. Mungkin itu. Terus? Udah. Kalau mau tahu alamat rumahnya di mana ya? Apa? Alamat rumahnya. Alamat rumah? Jalan Ridwan Rais nomor 23 Kalibalau, Bandar Lampung.